Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Official SMP Muhammadiyah bersama Ibu Hesti Maksuma Renhoran dalam mata pelajaran Seni Budaya. Iya, adik-adik semuanya, kali ini kita bertemu lagi untuk materi di modul ketiga kita, yaitu tentang bernyanyi secara unisono. Ini merupakan KD dari seni musik di seni budaya. Ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, apa itu bernyanyi unisono? Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu dulu apa sih bernyanyi unisono. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu bernyanyi unisono, adik-adik tolong perhatikan apa yang akan Ibu sampaikan. Ya, bernyanyi adalah salah satu materi kesenian yang cukup banyak peminatnya. Bernyanyi atau olah vokal merupakan aktivitas pembelajaran yang membutuhkan teknik agar tidak merusak pita suara. Bernyanyi bisa dilakukan perseorangan atau kelompok. Ya, jadi adik-adik semua ini sudah sangat tahu ya, bernyanyi berarti kita membawakan sebuah lagu. Lagu ini dibawakan oleh penyanyi. Nah, ada yang solo, ada yang duo, trio, grup band, dan lain sebagainya. Dalam bernyanyi, kelompok bisa dilakukan dengan satu suara, dua suara, tiga suara, atau lebih. Menyanyi seperti itulah yang disebut bernyanyi secara unisono. Ya, bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Bernyanyi unisono biasa disebut dengan bernyanyi satu suara. Karena secara etimologi, kata unisono berasal dari kata uni yang berarti satu dan sono yang berarti suara. Ya, adik-adik, untuk pertemuan pertama kita di modul ketiga, Ibu akan membahas sedikit tentang jenis-jenis pernapasan di dalam bernyanyi. Kenapa jenis-jenis pernapasan? Ya, karena ketika kita bernyanyi, hal pertama yang kita harus perhatikan adalah pernapasan. Tujuannya agar ketika kita bernyanyi, apa yang kita nyanyikan dari awal lagu sampai dengan akhir itu bisa berjalan dengan mulus, dengan pernapasan kita yang sangat baik. Ya, ada beberapa jenis pernapasan yang akan Ibu bahas kali ini, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan juga pernapasan diafragma. Berikut akan Ibu jelaskan sedikit tentang ketiga pernapasan ini. Yang pertama, ini ada pernapasan dada, dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis pernapasan ini biasa dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahannya sang penyanyi akan mudah kehabisan napas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Ya, contohnya seperti ini. Kalian menarik nafas hanya pada bagian paru-paru saja, pada dada saja. Pada saat kalian bernyanyi, di pertengahan lagu, napas kalian sudah habis, sehingga untuk melanjutkan bait selanjutnya, itu kalian menarik napas lagi, sehingga terdengarnya bisa jadi seperti orang yang sedang asma, dalam tanda kutip ya. Jadi, kalian nyanyi terburu-buru, napas sudah habis, terus kalian nyanyi lagi, harus narik napas lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah kekurangan atau kelemahan dari pernapasan dada. Jadi napas kalian akan cepat habis dan kalian tidak akan sampai untuk menyanyikan sebuah lagu di nada tinggi ataupun sampai dengan akhir. Ya, selanjutnya ini adalah pernapasan perut. Ya, dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar, sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun, pernapasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Ya, contohnya seperti ini ya.
Jadi kalian menarik nafas itu fokusnya ke perut, sehingga ketika kalian narik nafas terus kalian tahan, nah perut kalian itu terlihat sedikit mengembung atau besar karena kalian sedang menampung udara atau nafas di dalam perut. Nah, kelebihannya dari pernafasan perut ini adalah ketika kamu menyanyikan sebuah lagu dan di situ ada satu part yang nadanya tinggi, kalian sampai. Pernapasan perut ini bisa membantu kalian untuk mencapai nada tinggi tersebut. Hanya saja kelemahannya sama seperti pernapasan dada tadi. Nafas kalian akan cepat habis sehingga pada saat kalian nyanyi nada tinggi sampai, tetapi untuk ukuran nafas untuk lanjut ke bait selanjutnya dengan mulus, dengan lancar menyanyinya itu kurang. Sehingga dalam bernyanyi pernafasan perut ini juga kurang efektif apabila kalian ingin memakainya. Nah, yang ketiga ini adalah pernafasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru. Dan nafas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernafasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Pernafasan ini memungkinkan kita menghasilkan suara murni dengan nafas yang panjang. Ya, di sini ada sedikit contoh diafragma ya, sirkulasinya dari udara masuk sampai dengan udara keluar. Ya, ini ada contoh lain lagi. Jadi posisi diafragma ada di antara dada dan juga perut. Nah, untuk pernafasan diafragma ini adalah metode atau pengambilan nafas yang sangat tepat dan efektif digunakan ketika kalian bernyanyi. Kenapa? Karena ketika kalian bisa menarik nafas menggunakan pernafasan diafragma dengan baik dan benar, maka kalian akan sama seperti penyanyi-penyanyi di luar sana yang bisa membawakan lagu dari awal sampai akhir dengan baik dan lancar seperti itu. Ya, mungkin ini saja materi singkat yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan pertama kita tentang jenis-jenis pernafasan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa sedikit bermanfaat dan juga memberikan inspirasi buat kalian ketika kalian ingin bernyanyi dan menggunakan teknik pernafasan yang baik dan benar. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.